Kali ini kita ada topik yang sangat dibutuhkan oleh semua pelaku usaha yang sedang dalam kesulitan karena OSS RBA sudah update ya, tampilan fiturnya telah update. Kali ini kita akan tutorial ya tentang input KBLI pada tampilan yang terbaru OSS RBA dan mengurus SPPL AMDALNet itu seperti apa. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi jika teman-teman sudah masuk di halaman akun OSS masing-masing ya, teman-teman langsung klik perizinan berusaha ya. Kemudian teman-teman klik kelola usaha. Nah, di sini kita klik dulu lokasi usaha. Kenapa kita klik lokasi usaha? Mungkin teman-teman ya sudah ada KBLI yang sebelumnya, itu lokasi usahanya untuk sekarang belum bisa digunakan ya, mungkin karena terjadi error. Jadi kita tambah lokasi alamat kita tapi input baru lagi ya. Kita langsung mulai saja. Di sini teman-teman klik tambah lokasi. Ya, di sini ada plus tambah posisi lokasi, teman-teman klik, kemudian muncul pop-up ya, darat, laut, hutan. Teman-teman bisa pilih darat ya, karena usahanya ada di darat. Kalau yang di laut sama di hutan nanti disesuaikan saja. Ini kita klik darat. Kemudian untuk kategori mikro rendah ya, kita centang yang ini. Ini aku contohkan untuk yang kategori mikro rendah ya teman-teman ya. Kita centang. Kemudian untuk lokasi usaha ini aku hanya sebagai contoh ya. Jadi aku pilih untuk wilayah Jabodetabek ya. Aku misalnya di Jalan Sultan Iskandar Muda ya, di Kebayoran Lama Selatan ya, Jakarta Selatan ya, DKI Jakarta. Nanti usahanya teman-teman, lokasinya teman-teman sesuaikan saja ya. Kemudian muncul koordinat otomatis. Luas lahannya teman-teman input sesuaikan. Ini aku pakai contoh 25 meter persegi. Kemudian alamat lengkapnya tadi Jalan Sultan Iskandar Muda ya. Ini aku udah ada bikin note. Aku tinggal copy paste. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Klik Provinsi DKI Jakarta. Kabupatennya di Jakarta Selatan. Kemudian kecamatannya Kebayoran ya. Kebayoran Lama tadi. Kemudian Kebayoran Lama Utara. Kode pos muncul otomatis. Nah, ini ada dua dokumen ya yang harus teman-teman upload ya. Yang pertama dokumen lokasi administratif ya. Kemudian yang kedua dokumen foto tampak depan. Nah, karena ini aku hanya sebagai contoh, aku akan menggunakan dokumen uji coba ya teman-teman ya. Ini aku pakai dokumen uji coba dulu. Kemudian ada dua dokumennya. Kemudian apakah lokasi usaha berada di kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah? Kalau tidak, teman-teman pilih tidak. Kemudian kita simpan posisi lokasi. Oke, ada pop-up muncul berhasil menyimpan posisi lokasi. Nah, yang tadi teman-teman sudah input alamat barunya, teman-teman centang di sini. Ada bagian centang, kemudian scroll ke bawah, klik lengkapi detail kegiatan. Oke, kita sudah masuk di form persyaratan dasar tata ruang ya. Kemudian kita di bagian yang pertama data lokasi usaha. Di sini alamatnya sudah ada ya, luas lahannya sudah ada, matra darat. Kemudian apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Kalau tidak, pilih tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian teman-teman pilih bidang usaha yang sudah ada tercantum. Kita misalnya pilih kegiatan usaha utama, kemudian bidang usahanya
aktivitas jasa perorangan lainnya ya. Ini sebagai contoh, nanti teman-teman sesuaikan. Kemudian klik ruang lingkup, pilih seluruh. Kemudian kita klik tambah bidang usaha. Oke, berhasil muncul pop-up, berhasil, bidang usaha berhasil disimpan. Kemudian nama usaha teman-teman sesuaikan. Ini aku ambil dari nama KBLI saja ya. Aktivitas jasa perorangan lainnya. Kita kemudian klik selanjutnya. Oke, kita bagian yang ketiga, pernyataan mandiri. Teman-teman boleh baca dulu. Kemudian kesediaan memenuhi standar usaha ya, ada beberapa poin. Kalau sudah dibaca, teman-teman centang lagi. Kemudian klik proses. Sudah muncul proses, ini setelah muncul proses ada surat pernyataan ya. Kemudian teman-teman klik lagi proses. Oke, di persyaratan dasar, bagian dokumen pernyataan mandiri skala mikro resiko rendah sudah terbit otomatis ya. Di sini bisa diunduh ya. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, itu di bagian perizinan berusaha. Karena ada seperti tombol merah ini, perlu tindakan kita klik. Di sini di bagian proses perizinan berusaha, teman-teman NIB-nya sudah dalam bentuk draft ya. Kemudian kita pilih aksi untuk lanjut. Oke. Di bagian data usaha ya, kita lihat apakah sudah berjalan. Kalau belum berjalan ya pilih belum ya. Jangka waktu perkiraan mulai operasi, misalnya November atau Desember ya, teman-teman sesuaikan. Kemudian biasa data investasi, ini sebagai contoh aku isi misalnya 5 juta. Nanti disesuaikan saja modalnya ya. Kemudian modal sendiri, hasil penjualan tahunan misalnya 50 juta. Oke, kita sesuaikan data tenaga kerja. Ini sudah sesuai. Kemudian yang tenaga kerja bagi teman-teman yang disabilitas disesuaikan. Kemudian kita tambah produk jasa, kita klik. Di sini kita ketik misalnya jasa konsultasi ya, sudah. Ini angka per tahunnya, ini teman-teman sesuaikan saja ya dalam bentuk rupiah. Kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan, muncul pop-up berhasil. Kemudian setelah ini teman-teman scroll lagi, kemudian klik selanjutnya. Oh nih, modal kerja 3 bulan, jangan lupa diisi ya teman-teman. Oke, kemudian klik selanjutnya. Sudah itu kita masuk ke tahap validasi risiko ya. Di sini sudah muncul otomatis tingkat risikonya rendah, skala usaha mikro. Jenis perizinannya NIB saja, karena kategori rendah ya. Kemudian kita klik parameter, pilih saja seluruh, lalu klik lagi selanjutnya. Oke, ini adalah proses AMDAL-NET ya, SPPL ya, karena kategori rendah. Misalnya teman-teman belum memiliki dokumen AMDAL-NET, teman-teman klik belum ya. Kemudian kita proses. Oke, muncul pop-up, kita klik ya lanjut. Oke. Di sini kita kembali lagi ke persyaratan dasar karena AMDAL-NET itu dari sini halamannya. Nah, di bagian lingkungan, penapisan izin lingkungan ya. Ini ID izinnya sudah ada. Kemudian kita klik aksi, yaitu proses penapisan supaya terintegrasi ke AMDAL-NET. Kita klik. Nah, di sini link tidak valid, silakan coba lagi. Karena OSS sedang dalam proses update ya,
biarpun sekarang sudah bisa digunakan, tapi pasti masih banyak yang bug atau error. Bagaimana caranya ketika tidak bisa terintegrasi ya? Kita klik sekali lagi, coba proses tetap tidak bisa masuk. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Ini cara yang sangat jitu ya teman-teman ya. Teman-teman di bagian perizinan berusaha, teman-teman masuk lagi ke kelola usaha, kemudian teman-teman pilih perubahan. Di perubahan, teman-teman pilih perubahan data usaha, teman-teman klik. Oke, kita tunggu. Ini cara bypassnya ya. Masuk dari jalur lain ya. Di bagian ini teman-teman scroll saja, kemudian teman-teman klik, lalu pilih selanjutnya. Oke, nah ini muncul KBLI kita yang sedang kita proses ya teman-teman. Ini tampilan yang sebelum OSS RBA update itu masuknya dari sini. Halamannya tetap masih ada, teman-teman bisa coba masuk dari sini ya. Penapisan izin lingkungan yang ini. Kita coba proses perizinan berusaha ya. Oke, ini akan terintegrasi ke AMDALNet, teman-teman klik lanjutkan ke sistem. Apakah bisa masuk terintegrasi? Oke, kita telah berhasil terintegrasi ke AMDALNet. Kita langsung proses SPPL-nya ya. Di sini teman-teman pilih klik persetujuan lingkungan ya. Kemudian nama rencana usaha, misalnya jasa konsultasi tadi ya. Oke, jasa konsultasi ini kita hanya sebagai uji coba ya teman-teman ya. Ini kita samakan saja deskripsinya, kemudian dokumennya seperti biasa, surat pernyataan, kemudian surat rekomendasi ya, atau PKKPR, ataupun tata ruang, ataupun surat pernyataan juga tentang lokasi. Tapi ini aku akan menggunakan dokumen uji coba. Kemudian ini dokumen uji coba. Deskripsi lokasi, misalnya teman-teman lokasi perkantoran ya. Oke, sudah. Kemudian yang bagian ini teman-teman pilih tidak ya, teman-teman lanjutkan. Kemudian pendekatan studi untuk kegiatan, pilih tunggal. KBLI kita yang muncul, ini kegiatan utama, sudah. Kemudian pilih multisektor, ini klik multisektor lagi, lalu bagian input teman-teman klik di sini, misalnya luasnya tadi berapa, 25 ya. Oke, sudah 25, kemudian teman-teman klik tutup. Kita scroll lagi ke bawah, apakah ini tidak memiliki kegiatan pendukung ya, kita klik lanjutkan. Oke, penentuan kewenangan sudah hasil pusat, ini klik lanjutkan saja. Kemudian yang bagian ini persetujuan awal teman-teman boleh skip ya, teman-teman langsung klik lanjutkan. Oke, kita scroll, deskripsi lokasi, kegiatan utamanya sudah, ini teman-teman bisa centang, kemudian klik simpan. Ini sudah ada ya, jenis dokumen SPPL, tingkat risiko rendah, kita klik simpan. Simpan lagi. Oke, SPPL-nya sudah berhasil diproses ya teman-teman ya. Ini sudah ada ya. Kita balik lagi ke OSS karena di sini sudah terintegrasi ya. Di sini sudah terintegrasi. Kita balik lagi ke OSS, kemudian kita pilih di bagian kegiatan usaha. Teman-teman cari KBLI yang sedang diproses tadi, ini yang ini ya, 96990 ya, DKI Jakarta. Kita lihat di bagian persyaratan dasar, apakah SPPL AMDALNetnya sudah terbit ya. Kita klik di bagian lingkungan dan SPPL-nya sudah terbit, izin terbit plus SS terverifikasi. Teman-teman bisa download dari sini nanti ya. Oke. Kemudian kita ke bagian perizinan berusaha lagi.
karena ini masih merah, perlu tindakan, kita klik. Nah, yang di sini ada aksi lanjut, teman-teman bisa klik lanjut. Oke. Sudah ada 4 poin. Yang pertama, data usaha kita sudah terverifikasi, validasi resiko terverifikasi, perizinan lingkungan kita terverifikasi, kemudian tinggal pernyataan mandiri. Pernyataan mandiri teman-teman boleh baca di sini ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oke, bla 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 ya, teman-teman bisa baca, kemudian menyatakan di sini. Teman-teman tinggal centang bagian ini, lalu di pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, teman-teman tinggal centang di sini. Kita scroll lagi, kemudian ini sudah tahap terakhir teman-teman ya. Teman-teman bisa klik proses. Oke, NIB-nya sudah terbit, teman-teman tinggal terbitkan. NIB Anda telah terbit, muncul pop-up berhasil ya. Kita tinggal lihat saja di bagian kegiatan usaha, di sini sudah terbit semuanya. Kalau teman-teman mau download NIB-nya, bisa klik di sini di bagian unduh NIB. Oke, jadi seperti